Halo semua, salam sepak bola Indonesia. Kembali lagi bersama saya Daniel Fatir. Hasil pertandingan tadi malam timnas Korea dan Indonesia yang berakhir 10-11, di mana timnas Indonesia berhasil memenangkan laga ini dengan drama adu penalti, dan di menit normal yaitu 90 menit timnas Indonesia harus bermain imbang 2-2, dan di laga ini ada tiga yang keputusan wasit sangat tepat ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Korea tadi malam, di mana wasit asal Australia ini yaitu Shaun Evans Robert sangat-sangat bagus dalam memimpin laga Indonesia melawan Australia ini, di mana kita tahu gol pertama Korea Selatan yang mengakibatkan dianulir karena sebelum gol terjadi pemain Korea Selatan sudah berada di posisi offside, sehingga wasit dari Australia ini mengecek VAR dan hasilnya pemain dari Korea Selatan betul-betul offside. Dan yang kedua, ketika Justin Hubner dilanggar oleh pemain Korea Selatan yang nomor punggung 6, sebelumnya wasit memberikan kartu kuning kepada pemain asal Korea, tetapi wasit yang berada di ruang VAR menginformasikan bahwa ini pelanggaran yang sangat berat karena menginjak kaki dari Justin Hubner dan membuat Justin sempat dirawat oleh tim medis Indonesia. Dan kembali lagi wasit asal Australia ini mengecek VAR dan betul bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Korea ini sangat fatal yang bisa mengakibatkan cedera parah buat Justin, tetapi alhamdulillahnya Justin tidak terlalu parah. Tetapi mau tidak mau wasit asal Australia ini memberikan hukuman kartu merah kepada pemain Korea Selatan yang nomor punggung 6 ini, sehingga Korea Selatan bermain dengan 10 pemain yang membuat timnas Indonesia semakin nyaman di pertandingan ini. Tetapi keadaan masih berpihak kepada Korea Selatan, di mana saat Korea Selatan bermain dengan 10 pemain, dia berhasil mencetak satu gol di menit ke-84. Sebelumnya kita unggul 2-1 di babak pertama berkat 2 gol dari Rafael Struijk, tetapi counter attack yang dilakukan oleh timnas Korea Selatan tidak bisa diantisipasi oleh lini belakang timnas Indonesia, sehingga membuahkan hasil yang berkedudukan 2-2 sampai pertandingan usai dan memasuki drama adu penalti. Terjadi lagi satu drama yang mengakibatkan timnas Indonesia diuntungkan ketika tendangan kelima timnas Indonesia yaitu Justin Hubner berhasil ditepis oleh kiper Korea Selatan, tetapi secara aturan kiper tidak bisa melewati garis gawang ketika pemain melakukan tendangan penalti, dan ini yang dilakukan oleh kiper dari Korea Selatan, sehingga wasit mengulang tendangan penalti yang dilakukan oleh Justin Hubner, dan beruntungnya Justin bisa mengeksekusi gol dengan bagus sehingga kedudukan menjadi imbang yaitu 5-5, dan diteruskan kepada pemain-pemain dari timnas Indonesia dan juga Korea Selatan sampai 12 pemain yang melakukan eksekusi penalti. Dan di video sebelumnya kita tahu saya menyampaikan bahwa Ramadan Sananta dan juga Pratama Arhan menendang 2 kali, karena pada adu penalti ini hanya terdapat 10 pemain
karena kita tahu pemain Korea Selatan cuman 10 karena mendapatkan 1 kartu merah, sehingga timnas Indonesia juga harus menendang 10 pemain, dan Nathan tidak mengambil tendangan penalti ini, dan ini yang membuat timnas Indonesia begitu superior di laga ini, karena mental dari tim asuhan Sintayong ini sangat-sangat bagus. Dan kita tahu jika melakukan tendangan adu penalti, apalagi penentuan di event-event terbesar ini, sangat-sangat menegangkan, sangat-sangat menguras tenaga, otak, dan juga pikiran, yang dimana kita harus fokus kepada bola. Dan semua yang dilakukan oleh timnas Indonesia berjalan dengan baik, walaupun Arkan Fikri yang pemain timnas Indonesia yang gagal melakukan eksekusi tendangan penalti ini, tetapi secara keseluruhan timnas Indonesia berhasil menumbangkan raksasa Asia yaitu Korea Selatan, dan membuat Korea Selatan angkat koper di Piala Asia U23. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia selalu fokus ke pertandingan berikutnya dan bisa meraih hasil tiket Olimpiade tahun ini. Oke, sampai di sini info update terbaru dari timnas U23. Dan yang satu lagi, mudah-mudahan timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi atau Uzbekistan kemungkinan besar akan masih bermain di Stadion Abdullah bin Khalifah, dan kita tahu di stadion ini membuat timnas Indonesia selalu meraih kemenangan. Dan sebelumnya di timnas U23 ketika timnas senior bermain melawan Vietnam di stadion yang sama, timnas Indonesia berhasil menumbangkan Vietnam dengan skor 1-0. Dan di turnamen ini timnas Indonesia memainkan 3 laga di stadion ini, dan ketiga-tiganya meraih hasil positif yaitu kemenangan beruntun, dan ini menjadi sejarah tersendiri buat timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifah ini. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia bermain lagi di stadion ini agar tren positif yang didapat oleh timnas Indonesia di stadion ini bisa terus terjaga, dan hasil positif yang diraih oleh timnas Indonesia di stadion ini membuatkan timnas Indonesia meraih sejarah di pentas Asia, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan tiket Olimpiade Paris. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Salam sepak bola Indonesia.